Halo guys, jadi untuk konten kali ini Montran akan mulai dengan bedah konten. Jadi kita akan nge-review berbagai macam konten yang udah viral dan bikin kalian punya jawaban. Kenapa sih konten itu bisa Betul. viral gitu? Gimana Daf menurut kamu? Ya, jadi kita juga pengen ngasih tahu nih kalau konten viral tuh kan bisa gitu dibuat ya, bukan kebetulan doang. Jadi kita udah ngumpulin 5 video dengan total views-nya itu udah pasti lebih dari 10 juta views. Jadi ini tuh udah terbukti pasti viral banget. Mungkin kalian salah satunya pasti udah pernah denger lah konten-konten yang kita akan review. Mulai dari video pertama. So betantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur lewat di belakang bacotnya luar biasa. Gue gebok. Oke, ini pasti kalian udah pada pernah denger lah yang si ayam sayur itu. Soalnya sering dipakai sama orang-orang juga kan ini. Itu gimana Dav? Kamu tahu nggak backgroundnya dia itu kayak gimana sih? Emang dia siapa sih? Kayaknya kalau backgroundnya nggak tahu sih, cuman emang dia tuh suka bikin konten marah-marah gitu, marah-marah tanpa konteks gitu. Oh, yang kita lihat dari analisis konten yang ini ya, dia tuh sama sekali nggak ada pakai semua semua hal yang kita biasa dijelaskin ya untuk bikin konten, hook lah, apalah segala macem, videonya bagus lah. Kalian lihat lah di sini. Dia bahkan kualitas video itu benar-benar yang kayak the terjelek yang kalian bisa lihat gitu kan. Terus dia juga nggak pakai caption ya, Dav. Dia juga nggak pakai hook. Nah, masih ada yang bingung kenapa bisa seramai itu ya. Nah, ini aku coba kasih analisanya ya. Yang pertama, ini tuh benar-benar unik. Orang ini adalah dia tuh cewek, tapi suara dia tuh suara kalau kalian tahu tuh namanya yodeling gitu. Suara dia tuh melengking yang bikin satu kata-kata tuh jadi unik banget gitu loh. Betantang petenteng, giliran ditantang kayak Ngomongan dia. Dan jadinya tuh dia pastinya jadi beda dari yang lain kan. Kalau kalian lihat video itu udah pasti dia tuh beda dari cewek-cewek kebanyakan, dari orang kebanyakan. Pasti orang yang unik, yang beda, pasti langsung dilihat langsung dari langsung naik lah di atas dari orang rata-rata atau video rata-rata yang kalian lihat di video sosial media lainnya gitu. Tapi mungkin bisa didukung sama visualnya juga kali Kak, karena dia kan kontennya kayak aneh gitu orangnya, apalagi dia kayak actingnya gitu kayak orang aneh gitu kan. Iya. Terus visualnya, kameranya jelek, jadi tuh kayak mendukung kalau orang tuh kayak langsung lihat ini emang aneh nih orang gitu. Jadi tuh emang kesannya emang dia emang beneran aneh, bukan penonton tuh bakal lihat dia emang beneran aneh, bukan orang yang dibuat-buat aneh biar viewsnya naik gitu. Jadi kelihatan kayak natural banget, kelihatan kayak beneran, ya emang aneh aja nih orang, marah-marah aja gitu. Iya, aneh. Karena pada dasarnya tuh kita tuh manusia lebih suka melihat sesuatu yang negatif, sesuatu yang beda dari orang kita lainnya gitu. Daripada kamu lihat cuma orang yang mungkin lebih cantik atau lebih berprestasi daripada kita tuh lebih seneng untuk ngeperhatiin orang yang lebih payah daripada kita, lebih jelek, dan gitu dia naik. Orang tuh pasti pengen ngekomentarin gitu loh. Bener gak ada? Bener sih, tapi mungkin dia juga kayak konsep tuh kayak ngelawan arus gitu, karena di TikTok kan biasanya suka cari yang estetik, kameranya dibagus-bagusin, actingnya dibagus-bagusin, tapi dia tuh kayak ngelawan arus, dia malah bikin kayak sebaliknya gitu, dijelekin aja sekalian gitu. Betul, jadinya gara-gara itu dia tiba-tiba langsung stand out sendiri dibanding kompetitor dia yang lain. Iya, dan yang aku lihat, yang aku baru banget lihat tuh dia bener-bener banyak banget bikin videonya, Dav. Itu video yang tadi aku lihat dia tuh udah 71 juta ya, itu dia bikin baru tadi di bulan Desember 2024 dan sekarang kan baru Januari. Itu tadi aku nge-scroll lama banget sampai bisa ke bawah situ. Itu pasti dia konsisten banget bikin videonya terus-terusan sampai akhirnya mungkin orang notice gitu. Sekarang tuh views itu sangat stabil banget ya, dan minimal banget kayaknya views itu 60.000 70.000 deh, dan yang dapetin 1 juta 2 juta tuh sangat gampang kayaknya, banyak ya. Oke. Itu dia namanya Amanda ya kalau nggak salah ya. Iya, Amanda. Nah, dengan dia yang akhirnya bikin kayak gitu, kira-kira dia dapat benefitnya apa nih? Yang pertama, terakhir dia katanya diundang di Brownies. Dia tuh kayak sekaligus klarifikasi kali ya, ini orang beneran aneh apa enggak gitu. Karena banyak juga tuh Kak kemarin yang komen di akun Brownies gitu, ternyata komennya tuh bilang ternyata orangnya nggak aneh ya, normal ternyata gitu. Berarti dia hebat bener, dia bisa ngerti gitu loh cara bikin orang terhibur. Dia tuh cocok untuk masuk ke dunia entertainment dan hiburan, dan dari situ kan dia bisa ngelangkah untuk majuin karir dia sih di bidang situ, entertainment, biar orang terhibur sama dia dengan sikap dia yang kayak gitu. Dan pastinya
either dia bisa mungkin muncul di acara-acara TV lain atau misalnya dia bisa muncul dapat brand endorsement. Nah itu bisa terjadi gitu, dan itu udah jadi personal branding dia yang bisa naikin karir dia lagi karena dia udah punya ciri khas uniknya gitu yang bikin orang pasti ketawa liat dia gitu. Kita lihat video kedua. Bang, sorry nggak ada receh, adanya kulkas. Ya. Buka aja bagasinya. Nggak ada duit, nggak bayar nggak apa-apa. Ada rice cooker. Iya, siap. Makasih bang. Gue sendiri yang bingung. Ada makasih banyak nih. Duluan bang. Orang baik aja udah. Panjangan. Tapi udah tau lah, ini video Iben. Siapa sih yang nggak kenal Iben? Dia udah terkenal banget. Video dia ciri khasnya kayak gimana. Menurut kamu kenapa ya itu bisa rame banget? Kayaknya yang pertama karena konten berbagi sih. Kayaknya konten yang bagi-bagi gitu biasanya emang selalu rame sih. Iya. Tapi karena nggak biasa juga kali Kak. Karena kan biasanya tadi kayak bayar parkir paling 5.000, 2.000 gitu kan. Ini bayar pakai kulkas, pakai rice cooker, itu kan di luar kebiasaan gitu. Jadi itu menarik juga buat ditonton mungkin. Tadi lihat sendiri kan hook pertamanya, nggak ada receh, adanya kulkas. Nah itu. Nah itu orang udah bertanya-tanya kayak maksudnya apa? Itu kata-katanya sudah sangat apa ya namanya dibilangnya, sangat hiperbola gitu kita bisa bilang ya. Jadi sangat jomplang sampai kitanya akhirnya bisa bertanya karena itu gapnya jauh banget, nggak ada receh, adanya kulkas. Jauh Di sini banget ya. gapnya ini yang bikin orang sangat jadi bertanya-tanya gitu loh. Dan itu bisa banget jadi salah satu formula kalau misalnya kalian tuh pengen bikin hook yang bikin orang tuh kayak hah gitu, yang akhirnya engage untuk konten kalian yang berikutnya. Tuh. Terus untuk Iben sebenarnya kita nggak usah pertanyakan lagi sih, bukan cuma video itu yang tiba-tiba rame gitu ya. Dia tuh juga pembawaannya sangat bisa ngerti lah gimana caranya keep audience biar nonton terus video dia sampai akhir. Kalau dari yang kemarin aku pernah nonton, aku juga pernah nontonin podcast dia. Kalau dia tuh bilang emang jangan cuma bikin video konten yang cuma berbeda doang gitu loh, tapi selalu bikin orang bertanya-tanya sampai akhir, sampai nontonin sampai akhir gitu. Harus di luar dari kebiasaan yang ada. Jadinya orang tertarik buat tetap nontonin konten kalian sampai akhir. Kalau kalian lihat yang pertama apalagi ya, waktu konten-konten Iben biasanya tuh dia kayak gini ya. Sih, gue nyerah sama semua ini. Kali ini beda karena gue bakal ngecek. Diem dari gerakannya. Itu juga salah satu cara biar kalian tuh tetap mau nontonin dia. Karena itu jadi salah satu distraksi. Dua, saat dia dengerin kalian ngomong, saat dengerin dia ngomong terus sambil dia gerak, kalian tuh jadi dopamin kalian tuh naik. Dopamin kalian tuh naik di situ. Karena kalian dikasih terus visualnya cepet, ngomong dia cepet, kontennya juga ganti-ganti terus scene-nya. Nah itu bisa ningkatin dopamin kalian, jadi kalian pasti lebih engage sama nonton video dia. Ini bagus gitu. banget nih, insight yang bagus ya. Yang berikutnya Henry. 4 bulan kagak dapet panggilan, sekalinya ada panggilan dapet pertanyaan aneh dari HRD. Beliau nanya begini, dari rumah ke sini ada berapa motor yang kamu lewati? Buset. Seketika gue bengong. Beliau nyaut tuh, kamu kok diem aja, lagi download data ya? Buset. Kagak mau kalah gue, langsung gue jawab, Bapak kalau cuma nanya begitu mah kenapa nggak WhatsApp saya aja pas saya lagi di rumah? Seenggaknya kan gue bisa prepare ya, ngitungin jalan, ngitungin motor di jalan. Lagian ngapain sih nanyain motor? Mau bikin showroom ya? Hampir kena tampol gue. Menurut kamu kenapa sih Dav itu bisa viewsnya bisa sampai berapa dia? 16 juta ya kalau nggak? Iya, karena relate sih sebenarnya. Orang-orang yang lagi cari loker, cari kerja itu jumlahnya banyak. Jadi dia tuh kayak mewakili mereka gitu. Apalagi kan kadang HRD emang ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak kok aneh banget sih pertanyaannya gitu. Jadi dia tuh ngambil dari situ, jadi kayak orang-orang tuh bisa relate, akhirnya videonya bisa rame. Pertama ya, kalau dari segi aku sih aku lihat ya bener. Menurut aku konten tentang cari kerja itu pasti rame sih kebanyakan. Iya, karena aku sendiri juga ngalamin kemarin habis bikin konten, sebenarnya itu konten buat konten brand bahkan ya. Jadi sebenarnya pertama aku nggak akan expect itu rame, tapi ternyata rame banget sampai buat aku di luar ekspektasiku sih. Itu 220.000 waktu itu, 100.000 naik dalam waktu 1 hari. Jadi
itu juga bahas tentang cara orang cari kerja gitu. Lika-liku pekerja gitu loh. Lika-liku orang nyari kerja kayak gimana, dan menurut aku emang itu di Indonesia atau di luar negeri mungkin semua juga pasti orang paling apa ya, itu suatu hal yang sangat di-strugglingin orang. Dan nggak semua kalau misalnya ada yang mau untuk sharing hal-hal seperti itu tuh lebih bikin mereka tuh lebih berasa, oh ternyata nggak cuma gua yang begitu. Nah itu betul. Bikin relevan dan bikin jadi ngerasa gua ada temennya. Nah gitu. itu mungkin kayak gitu kali ya, Nah. karena ngerasa punya temen, jadi orang-orang tuh kayak banyak yang like, banyak yang komen cerita pengalamannya dia juga gitu. Jadi pasti selalu begitu. Banyak orang gitu jadi ya. ngerasa, oh iya ternyata gua nggak sendiri, oh ternyata betul, orang betul. aneh-aneh RD itu nggak cuma gua. Oh ternyata dia bilang 4 bulan cari kerja baru dapet akhirnya, dan banyak juga yang kayak gitu kan. Dan ngerasa sampai di dunia ini sekarang tuh sangat sendiri guys, sangat susah untuk nyari orang yang relevan sama kita. Jadi begitu di sosial media diketemukan orang yang sangat relevan dengan dia, misalnya 4 bulan belum dapat kerja terus HRD dikasih HRD tapi HRD-nya malah begitu, itu bikin dia jadi teman. Oh ternyata gue nggak sedih-sedih amat ya. betul. Ternyata nggak gue doang yang menderita belum nyari kerja, belum dapat kerja dan lainnya gitu kan. Jadi lebih ada rasa bersyukur, dan akhirnya orang malah berbagi pengalaman gitu. Itu sih dari gue. Tapi dari tadi hooknya juga bagus ya. Again, orang lebih suka lihat kita menderita. Orang lebih suka lihat hal negatif. Oh iya benar. Dan akan nge-komen hal itu. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Yang, kok kamar berantakan banget ya? Yang, kamu kenapa yang? Cari apa yang? Lanyar? Lanyar apa? BUMN tuh mana? Lanyar BUMN? Kita kan cuma mau ke warteg Nggak ya? bisa, aku harus pakai lanyar di BUMN. Cuma ke warteg ya, nggak usah lah. Nggak bisa, aku harus pakai lanyar itu. Ya udah, nih. Kok di kamu? Jelasin kenapa ini di kamu? Ya kamu terlalu obses yang sama lanyardnya. Kamu jangan main-main ya, kan jangan pernah nyembunyiin lanyarku lagi yang. Lanyarku ini my life. Ngerti gak? Ini my life. Iya yang. Yaudah pakai aja, pakai. Kamu jangan sekali-sekali nyembunyiin lanyarku lagi. Ngerti gak? Iya ngerti yang. Yaudah pakai aja, pakai. Di anjing. Ini namanya Kevin Milenio ya. Ini sih gue tahu sih. Basicnya dia teater sih. Jadi tuh dia emang anak teater. Terus kalau kalian lihat kita lihat dari videonya itu udah basic acting banget kan. Iya betul. Dia mendalami banget ya untuk perannya itu sebagai anak BUMN gitu. Itu kan dia bukan cuma bikin satu konten, itu bukan cuma satu video ya, tapi series dia emang tentang itu kan ya. Dan menurut kamu gimana Dav? Emang dengan konten BUMN-nya dia itu? Karena ada keresahan kali, kayak keresahan karena banyak orang yang ngerasa pakai lanyard itu kayak lanyard BUMN itu kayak ngerasa keren, terus akhirnya dia nyindir. Itu bisa dibilang nyindir juga ya kayak? Bisa jadi. Bahkan katanya ada yang komen kalau orang jadi takut pakai lanyard itu karena dia acting begitu. Yang pertama, dia bawa isu sosial yang sangat orang tuh banyak resah gitu ya di Indonesia. Tentang orang yang bangga jadi masuk ke BUMN gitu kan. Dan dia nge-twist hal itu menjadi kebalikannya. Mungkin kalau misalnya konten-konten biasanya pada kasih tips cara masuk BUMN, dia malah jadi satir. Dia kebalik again, dia jadi orang yang berbeda, ngebalik orang yang darinya pengen cerita gimana cara masuk BUMN, dia kasih tahu orang kalau masuk BUMN bisa jadi senyebelin apa gitu loh. Itu pasti juga relate ke orang-orang yang mungkin tadinya nggak suka gitu loh, atau kadang ngiri kali ya, orang yang ngiri sama orang yang masuk BUMN gitu lah. Terus yang kedua menurut gue ya bisa menyampaikan itu dalam bentuk actingnya dia bagus gitu loh. Dia benar-benar bisa jadi orang yang satir dan menyebalkan, dan kata-katanya juga tadi kan yang sampai bisa main tiba-tiba ih anjing gitu kan. Itu dia banyak twistnya yang menurut gue juga sangat menarik gitu. Pembawaannya bagus lah gitu. Jadi isu sosial yang dia tangkap bagus, terus pembawaan karakter dia juga bagus gitu sih. Satu lagi yang terakhir. Kenapa ya di bangku bioskop itu nggak ada huruf I, abis huruf H tuh langsung J gitu? Aneh nggak sih? Huruf I-nya mana coba? Apa ada yang nyolong tuh bangku satu deretan? Apa gimana? Gimana kalau ada orang mau nonton ke bioskop tapi huruf favorit dia tuh huruf I gitu? Kan dia jadi nggak bisa duduk di kursi dengan kategori huruf yang dia suka. Kasian kan? Gimana kalau ada anak kecil yang baru belajar membaca nih, lagi ngafalin alfabet di sekolah, terus dia masuk ke bioskop? Dia bakal bingung sendiri tuh bocah loh. Kok ini abis H langsung J? Kata bu guru di sekolah abis HI dulu baru J.
Jangan-jangan ibu guruku pembohong, kan gitu takutnya dia mikirnya malah. Kenapa sih nggak ada kursi huruf I di bioskop? Apa karena itu kursi gitu, kurs I gitu, kurang lah huruf I lah, nggak usah ada lah gitu. Atau karena pihak bioskop males gitu, karena huruf I kayaknya udah kebanyakan dipakai lah di produk Apple lah, kita nggak usah ngikutin lah gitu. Atau mereka takut tukang jaga tiketnya miskom sama penonton gitu, kayak bapak duduk di bangku mana pak? Ih loh, film horornya belum mulai pak, kok udah takut? Nggak gitu kan? Ada yang bilang itu biar nggak ketuker sama angka 1, karena huruf I sama angka 1 kan mirip, takutnya. Oke, bahas yang terakhir nih kayak podcast Si kesel aja. Podcast kesel aja. Si siapa namanya sih dia? Oza. Oza. Udah pada tahu deh. Emang Iya. video dia banyak yang udah rame juga ya. Dia ini apa namanya, Gen Z, kontennya kan Gen Z banget gitu, suka ngomongin Gen Z. Iya. Nah, yang ini tuh Nah kalau yang ini berapa tuh viewsnya terakhir dia? kayaknya 5 juta beberapa gitu. 5 juta ya. Oh, mantap. Iya, lumayan. Menurut kamu kenapa, Dav? Karena kalau menurut aku sih karena orang juga bertanya-tanya juga gitu, karena kenapa di bioskop nggak ada huruf I gitu kan. Terus dia bisa bawa dari sekedar huruf I itu dibawa kemana-mana, kayak dibawa tadi kayak anak kecil gimana kalau ngelihat ada huruf I gitu. Visualnya juga bagus, dia kayak nggak cuman dia ngomong-ngomong doang, ada gambar yang mendukung. Tapi gimana caranya dia bisa nemuin pertanyaan kayak gitu? Nah itu caranya. Dia tuh temu namanya apalagi gap. Gap itu gak semua orang perhatiin, tapi begitu dia berhasil, dia yang nemuin itu, ya udah dia berani bawa itu ke kontennya dia. Dan akhirnya orang jadi pada oh iya, baru tahu. Oh ternyata, oh iya juga ya, ada juga yang I-nya itu ya gitu. Itu dari mana dia bisa taunya gitu. Nah habis itu begitu dia udah berani ngumpulin itu, dia tuh bisa namanya kalau kita bilangnya yapping ya kayaknya ya. Ngomong terus dia bisa sambungin gitu ke sana, dia sambungin ke sini, sambungin ke berbagai macam hal lainnya, sampai akhirnya tuh orang jadi engage banget. Dan ini dari segi teknis ya, dia ngomong tadi tuh nggak berhenti loh. Dia ngomong tadi ngomong nggak berhenti, ngasih visual berlebihan yang lain-lainnya. Terus dengan dengan ngomong dia nggak berhenti itu banyak twist yang bisa dia kasih. Gimana kalau nah itu juga nambahin lagi gimana caranya kita tuh jadi akhirnya nggak mau stop dengerin dia gitu. Itu kan selain kita ngasih dia ngasih kita dopamin juga anyway kan untuk konten, dan bikin kita jadi sangat terlalu fokus sama video dia. Nah itu juga bikin kita jadi akhirnya engage, dan akhirnya konten dia itu bisa rame. Sebenarnya itu formula yang dia udah pakai di semua konten dia kebanyakan kan. Dia tuh kayak ngasih tahu kalau mau bikin konten nggak harus dari tema-tema yang besar gitu kan. Benar. Ya? Tema-tema yang kecil yang sebenarnya kita tuh kayak nggak kepikiran gitu. Dari kita sebenarnya kalau bikin konten juga overall, dari itu sebenarnya pengalaman aku juga gitu. Kita tuh kalau kita bikin konten, kita tuh juga jangan cuma mau bahas topik besar, topik yang hal yang mungkin kalian ngerasa semua orang relate apa gimana, tapi orang tahu, kalian juga tahu, ya terus apa gitu, apakah hal yang bisa kalian bawa dari situ gitu. Makanya itu kita perlu namanya gapnya gitu, gap yang semua dari tadi kita lihat ini, orang yang berhasil bisa bawa gap itu sampai akhirnya orang di luar tuh bisa notice hal itu, dan akhirnya oh ya udah, akhirnya kalian berhasil membawa satu yang baru untuk audiens kalian, dan akhirnya bisa rame gitu. Nah itu kalian juga harus namanya ngelatih kepekaan kalian. Betul. Kalian mulailah untuk peka gitu loh. Misalnya kalian pengen coba bikin konten di bisnis kalian lah. Katakan kalian pengen lagi bikin bisnis kue gitu kan. Terus kalian sharing tentang cara kalian masak atau hari-hari resep. Itu kan semua orang juga udah tahu gitu loh. Gimana caranya kalian tuh bisa nemuin gap yang mungkin orang nggak banyak tahu tentang masakan kue atau hal-hal lainnya yang kalian bisa bawa ke audiens kalian gitu. Kalau misalnya ya kalau kali kita lihat yang banyak kan orang cerita-cerita soal customer dia sehari-hari. Nah itu kan nggak semua orang tahu gitu, dan tapi ternyata itu ada. Misalnya ternyata customernya mereka banyak perjuangannya untuk nganterin barang ke customernya, atau misalnya ada yang kuenya rusak bla bla bla, itu kan sempat viral juga ya. Itu juga hal-hal yang kalian harus coba mulai perhatiin, peka lah dengan berbagai jenis topik yang kalian pengen bawa, biar kalian bisa kasih sesuatu yang lebih baru lagi dari audiens kalian gitu. Mungkin untuk saat ini itulah 5 konten yang kita udah bahas. Dan mungkin kalau kalian ada pengen request video yang super viral, terus pengen tahu kenapa kok bisa begini aja bisa viral gitu, mungkin bisa request ke kita, komen atau DM atau gimana. Jadi kira-kira sekian dulu kali ya untuk podcast kali ini. Sekian dulu untuk konten di minggu ini. Kalau misalkan ada yang viral, boleh di komen aja, nanti bakalan kita bedah di minggu berikutnya. Oke, so see you guys in next video. Dadah.